Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian, selamat berakhir pekan. Baik, siang ini kita akan bicara tentang sebuah pembahasan yang agak wow. Sensitif juga sebenarnya ini ya. Bangsa dewa. Jadi dewa itu adalah bagian dari makhluk halus yang berdimensi tinggi, ya, dimensinya sangat halus, dimensinya sangat tinggi. Jadi yang bisa melihat atau berinteraksi langsung dengan para dewa yaitu adalah makhluk halus yang memiliki tingkat kesaktian atau bersemayam pada alam halus yang selevel dengan dewa. Kalaupun ada manusia yang bisa melihat dewa atau berkomunikasi dengan dewa, itu adalah manusia dengan tingkat kesaktian atau spiritualitas yang sangat tinggi. Biasanya manusia yang memiliki kemampuan untuk melihat dewa adalah seseorang yang memiliki kepekaan, penglihatan atau spiritualitas tinggi dengan ditandai lingkaran halo di bagian belakang kepala. Jadi di belakang bagian kepala sini ada lingkaran halo namanya. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa manusia tersebut telah mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi. Adapun lingkaran halo itu bermacam-macam ya, dari yang mulai diameter 10 cm sampai dengan diameter yang besar dan warnanya pun beraneka ragam. Namun pada ketingkatan yang sangat istimewa itu berwarna kuning keemasan. Nah, jadi bangsa dewa itu ditugaskan oleh penguasa alam, dalam hal ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, adalah untuk menjaga, mengayomi dan menuntun manusia untuk hidup dalam tatanan alam semesta yang seimbang. Makanya jika ada manusia atau makhluk-makhluk halus lain yang memiliki potensi merusak tatanan alam atau tatanan kehidupan manusia, maka bangsa dewa ini akan membereskan. Nah, ini kita cerita saja ya. Artinya kan sebagai hasanah pengetahuan buat kita saja. Jangan kemudian diartikan kita berbicara tentang bangsa dewa kemudian menghamba atau menyembah dewa, bukan. Ketika kita bicara bangsa dewa, jadi identik dengan bangsa India, karena pada kenyataannya para dewa itu banyak bersemayam di negara atau di benua India. Hampir semua bangsa-bangsa di dunia ini memiliki kepercayaan terhadap dewa, memiliki pengkultusan terhadap para dewa. Namun tidak semua dewa yang dikultuskan atau yang dimuliakan itu ada, karena banyak bangsa-bangsa, suku atau klan itu menciptakan dewa ya menurut hasil pemikirannya. Jadi biasanya paham-paham animisme ini ya. Jadi mereka menciptakan dewa yang memiliki kekuatan lebih tinggi, memiliki kesaktian lebih multi dibandingkan dewa-dewa
kepercayaan bangsa, suku, ras atau klan lain. Jadi banyak para dewa yang memang berasal dari hasil pemikiran manusia. Tapi ada juga beberapa dewa yang memang real, ada ya. Jadi dewa itu memiliki sebuah tempat persemayaman, ya, tempat persemayaman. Setahu kami, mereka memiliki pusat persemayaman atau tempat tinggal itu di Kayangan. Titik letaknya di Gunung Himalaya, yaitu antara benua India dan dataran tinggi Tibet. Jadi jalur pemisah antara benua India dan dataran tinggi Tibet di sana. Secara duniawi, secara fisik berada di Gunung Himalaya. Namun alamnya, tempat tinggalnya itu berupa kayangan. Dan kehidupan para dewa atau bangsa dewa ini sangat terstruktur. Dan mereka mempunyai pemimpin-pemimpin. Ya, mereka memiliki pemimpin-pemimpin karena di struktur para dewa itu ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi senopati perang atau panglima perang, ada yang menjadi prajurit, ada yang menjadi pelayan. Nah, namun walaupun mereka ada pemimpin-pemimpin hidup di kayangan dengan sebuah tatanan yang terstruktur, mereka tidak memiliki raja. Namun mereka antara kelompok satu atau pemimpin satu bersama dengan bawahannya dan pemimpin yang lain bersama bawahannya itu saling terkoordinasi. Seperti misalnya ya para bidadari ya. Jadi kalau bidadari itu kan bentuk fisiknya kan perempuan cantik memakai kebaya atau kemben, kain kemben ya. Kain kemben itu seperti orang Jawa itu. Kemudian membawa selendang. Di kalangan bangsa dewa, para bidadari itu memiliki tugas sebagai pelayan. Ya, sebagai pelayan bangsa dewa atau sebagai pelayan para dewa. Nah, biasanya diizinkan untuk turun ke bumi itu di waktu-waktu bulan purnama. Itu memang bidadari diizinkan untuk bertebaran, turun ke bumi, turun ke dunia untuk mencari kesenangan, kebebasan dan kebahagiaannya. Karena bidadari itu sangat menyukai dengan aroma atau hawa di tengah sorotan cahaya bulan purnama. Gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu dewa bernama Batara Indra. Jadi Batara Indra itu bertugas sebagai dewa yang memiliki kewenangan atau tugas sebagai senopati atau panglima perang ya, yang tugas pokoknya adalah mengamankan tatanan kayangan. Jadi Batara Indra itu memiliki tugas khusus, yaitu menjadi keamanan dalam rangka menjaga tatanan keamanan di kayangan. Itu salah satu contoh dari salah satu jenis dewa. Adapun bentuk fisiknya bangsa dewa itu rata-rata fisiknya tinggi badannya itu sama seperti manusia India ya, ada yang lebih besar, ada yang kurang lebih sekitar 2 meter seperti Dewa Wisnu, kemudian Dewa Hanuman, Dewa Sun Gokong, itu 2 meteran kurang lebih tingginya. Ini kita cerita aja ya, hasanah pengetahuan atau pengalaman saja.
karena ini memang sensitif. Jadi jangan dianggap saya cerita tentang dewa kemudian saya percaya dan menghamba dewa. Enggak. Ini sekedar cerita aja, mengulas cerita-cerita legenda saja. Jadi hanya sekedar sharing-sharing pengetahuan atau pengalaman saja. Nah, ada dewa yang berasal dari tanah Jawa, yaitu bernama Dewa Semar, atau biasa disebut dengan Dewa Ismaya dan Dewa Narada. Jadi antara Dewa Semar dan Dewa Narada ini, mereka tuh sahabat. Ya. Perwatakannya sangat bijaksana, kemudian sangat tua, ya kan, sangat mengasihi para dewa yang kekuatannya berada di bawahnya dan sangat menghormati dewa yang kekuatannya di atasnya. Namun para dewa yang kekuatannya melebihi Dewa Semar dan Dewa Narada itu hanya ada beberapa saja, di antaranya adalah Dewa Hanuman dan Dewa Wisnu. Jadi kita ke Dewa Semar dulu ya. Jadi secara wujud Dewa Semar itu tingginya 2 meter kurang lebih, badannya besar gemuk, ya, kemudian wajahnya putih, ya, seperti memakai bedak gitu ya, putih. Dan Dewa Semar ini dahulu kala sering memberikan wahyu atau kewahyon kepada para pimpinan kerajaan sampai sekarang. Namun kalau di era-era sekarang hanya orang-orang tertentu saja yang berinteraksi atau diberikan sebuah petunjuk atau wahyu atau pitutur oleh Dewa Semar ini. Sebenarnya yang paling pantas untuk menjadi pemimpin para dewa, pemimpin utama para dewa itu adalah Dewa Semar. Karena secara kebijakan, pengayoman itu Dewa Semar melebihi kebijakan atau pengayomannya itu di atas Dewa Wisnu dan Dewa Hanuman. Walaupun secara kekuatan Dewa Semar masih di bawahnya Dewa Wisnu, tapi secara pengaruh, ya kan, kewibawaan, karisma dan kebijakan itu Dewa Semar melebihi dewa-dewa yang lain. Jadi sebenarnya yang paling pantas atau paling layak untuk menjadi pemimpin para dewa atau pemimpin utama para dewa itu adalah Dewa Semar. Cuman Dewa Semar tidak mau. Jadi Dewa Semar lebih senang, atau Dewa Ismaya itu lebih senang hidup di bumi bersama dengan manusia. Hidup di bumi di antara kerumunan manusia. Kalau penampakannya Dewa Semar senang mengunjungi situs-situs Majapahit, ya, situs-situs Majapahit yang ada di tanah Jawa. Nah, namun demikian, walaupun para dewa baik yang ada di tanah Jawa maupun di tanah India itu lebih condong kepada Dewa Semar, kepemimpinan utamanya, namun Dewa Semar tidak mau, dan Dewa Semar menyerahkan kepemimpinan utama para dewa kepada Dewa Narada. Jadi, namun Dewa Narada ketika mengambil secara fisik dulu ya, secara fisik Dewa Narada itu bentuknya hampir sama seperti Dewa Semar, gemuk, ya, tinggi besar kurang lebih 2 meter dengan pewajahan putih seperti memakai bedak, hampir sama. Nah, Dewa Narada ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat penting, terutama kepada wahyu ke Prabon, ya, itu selalu dikonsultasikan kepada Dewa Semar. Jadi keputusan-keputusan penting itu Dewa Narada tidak berani mengambil secara langsung atau mengambil keputusan sendiri. Jadi Dewa Narada itu selalu mengkomunikasikan atau minta saran dan pertimbangan daripada Dewa Semar.
atau Dang Hyang Semar. Kalau orang Jawa menyebutkan Dang Hyang Semar. Itu ya. Nah, para dewa itu memiliki sebuah ilmu namanya Triwikrama. Jadi ilmu Triwikrama itu adalah ilmu untuk melipat gandakan kekuatan sampai 3 kali lipat. Dan semua dewa memiliki ilmu ini. Ya, semua dewa memiliki ilmu ini. Sebagai contoh misalnya, Dewa Wisnu ketika melakukan Triwikrama atau ilmu melipat ganda, itu tubuhnya akan membesar menjadi raksasa. Dan kekuatannya juga akan berlipat-lipat sampai dengan 3 kali lipat kekuatan sebelumnya. Itu Dewa Wisnu. Tapi kalau dewa-dewa yang lain ketika melakukan Triwikrama, bentuk fisiknya tidak berubah, tapi energi kekuatannya berubah 3 kali lipat. Jadi semua dewa memiliki ini. Walaupun dewa-dewa itu kekuatannya masing-masing berbeda-beda, namun rata-rata dewa memiliki kekuatan di atas Kanjeng Ratu Kidul. Pada posisi kekuatan yang paling maksimal itu sampai dengan 300 kali lipat kekuatan Kanjeng Ratu Kidul. Itu adalah kemampuan kekuatan dari para dewa. Nah, jadi sifat energinya sangat positif, ya, sangat positif. Bahkan keberadaan dewa itu sendiri, ya, karena sifat energinya positif namun sangat sulit untuk dideteksi. Jadi tidak bahaya untuk manusia karena memang tugas dewa dari Tuhan ketika dewa diciptakan itu adalah sebagai pengayom atau penuntun atau penata keseimbangan energi alam agar senantiasa seimbang dan tidak terjadi kekacauan. Bahkan makhluk halus sendiri pun sebangsa jin itu tidak bisa melihat dewa kecuali makhluk halus yang memiliki tingkat kesaktian atau spiritualitas yang sangat tinggi. Jadi di level makhluk halus sekalipun tidak bisa melihat dewa. Sekalipun dewa itu berada di sekeliling atau di sekitar makhluk halus atau jin-jin itu. Jadi memang keberadaannya sangat-sangat halus. Dimensinya sangat tinggi. Itu ya. Itu sahabat sekalian. Apalagi ya ini tentang para dewa ya. Nah, ini ada lagi Dewa Hanuman. Kita bicara tentang Dewa Hanuman. Jadi kalau secara fisik Dewa Hanuman itu seperti kera ya. Perwujudannya seperti kera, cuman warnanya putih. Tingginya kurang lebih 2 meter. Jadi dikisahkan Dewa Hanuman ini diangkat murid, bukan berguru ya. Kalau berguru kan Dewa Hanuman ini datang, kemudian dia minta untuk diangkat murid gitu loh. Tapi dalam hal ini Dewa Hanuman diangkat murid oleh seseorang bernama Resi Mayangkara. Kenapa? Jadi Resi Mayangkara itu adalah manusia dengan tingkat spiritualitas yang sangat tinggi dan sakti mandraguna. Jadi Resi Mayangkara ini menjadi guru dari Dewa Hanuman. Jadi Dewa Hanuman dididik menjadi makhluk halus. Sebenarnya awal mulanya bukan dewa ya. Awal mulanya Hanuman ini bukan dewa. Namun dididik oleh Resi Mayangkara sehingga memiliki kekuatan di atas rata-rata para dewa, justru di atas. Bahkan Dewa Semar, Dewa Wisnu pun tingkat kekuatannya kalah. Jadi lebih sakti atau lebih kuat Hanuman dibandingkan Dewa Wisnu sekalipun. Padahal kita tahu Dewa Wisnu itu adalah dewa yang sangat sakti, dewa yang benar-benar sakti mandraguna. Itu pun masih berada di bawah Dewa Hanuman.
sehingga Dewa Hanuman dianggap sebagai makhluk halus yang memiliki tingkatan atau predikat sebagaimana dewa-dewa yang lain. Jadi dianggap sebagai dianggap sebagai bagian dari dewa. Itu adalah Dewa Hanuman. Nah, ketika mengetahui Dewa Hanuman memiliki kesaktian yang luar biasa, para dewa baik di tanah Jawa maupun di tanah India itu berbondong-bondong untuk mencari dewa resi, untuk mencari Resi Mayangkara ini. Namun Resi Mayangkara ketika dicari para dewa itu dia lebih dulu muksa. Jadi muksa itu masuk ke alam gaib, ke alam halus bersama jasadnya, ke dimensi yang sangat halus, ke dimensi yang jangankan bangsa jin, bangsa dewa pun tidak bisa mencari keberadaan Resi Mayangkara ini. Tidak bisa mencari keberadaan Resi Mayangkara ini. Kalau sepemahaman kami, Resi Mayangkara itu memiliki sebuah tempat pertapaan di daerah Pare, Jawa Timur ya. Di daerah Pare, Jawa Timur. Di tempat itulah juga Hanuman dididik dan ditempa oleh Resi Mayangkara. Namun ketika dideteksi, nampaknya sekarang di Pare atau di area yang dulu menjadi tempat pertapaan Resi Mayangkara itu sudah tidak ada di sana. Jadi energi Resi Mayangkara sudah tidak ada di sana. Jadi yang ada di sana hanya danyang-danyang saja yang menjadi penunggu akan kesakralan tempat itu. Itu ya, itu adalah Dewa Hanuman. Kemudian ada yang hampir sama dengan Dewa Hanuman, yaitu Dewa Sun Gokong. Kalau teman-teman lihat film itu kan Dewa Sun Gokong. Jadi ini kita bicara cerita legenda ya teman-teman ya. Jadi kalau Dewa Sun Gokong itu, kalau tadi Dewa Hanuman itu bentuk fisiknya kan seperti kera ya, seperti kera namun putih. Tapi kalau Dewa Sun Gokong, dan sifatnya kalau Dewa Hanuman itu bijaksana tua ya. Tapi kalau Dewa Sun Gokong itu berbentuk seperti manusia namun berbulu-bulu dan ada ekornya ya, berbulu-bulu. Kalau bentuknya seperti manusia, lebih tetek gitu ya. Namun itu sifatnya seperti anak-anak, jadi suka jahil, tidak bisa tenang gitu loh. Itu Dewa Sun Gokong, tingginya sama sekitar 2 meter, sama dengan Dewa Hanuman. Itu ya. Tapi kedua dewa dengan perwujudan kera ini sama-sama bijaksana, sama-sama baik dan sama-sama mengayomi manusia, termasuk jadi kalau Sun Gokong itu sebenarnya dulunya adalah bangsa siluman ya. Namun karena kebaktiannya, karena dianggap berjasa bagi para dewa dan umat manusia, maka Dewa Sun Gokong ini diberi wahyu, diangkat menjadi dewa. Jadi gini, berdasarkan mitos, kita bicara mitos. Kalau ini kita beritanya real itu nanti malah jadi problem. Berdasarkan mitos yang ada atau cerita legenda yang ada memang bangsa dewa atau dewa yang memang lahir dari dewa. Ada yang dewa yang diangkatnya dari manusia atau dari makhluk halus sebangsa jin atau siluman, yang dianggap oleh para dewa manusia, jin atau siluman itu memiliki jasa bagi para dewa ataupun bagi umat manusia, maka diangkatlah menjadi dewa. Nah, ketika manusia atau siluman atau jin diangkat menjadi dewa, maka energinya itu sudah berubah. Energinya, kekuatannya itu setara dewa. Jadi sudah dirubah setara
setara bangsa dewa. Itu ya. Itu sahabat sekalian. Apalagi ya? Kita bicara dewa tentang apa? Dewi Kuan Im. Maaf ya kawan ya, tadi sedikit kepotong. Dewi Kuan Im ya. Jadi kalau Dewi Kuan Im ini sering menampakkan diri sebagai wanita yang sangat cantik, berpakaian putih, ada kalanya berpakaian hijau atau putih agak pink, kemudian memiliki halo di belakang kepalanya dengan menaiki awan atau bunga teratai ya. Kadang dalam perwujudannya menaiki atau bertengger atau berdiri di atas awan atau di atas bunga teratai, baik dalam kondisi duduk ataupun berdiri ketika menampakkan diri. Ini agak sensitif ya kita bicara tentang apa bangsa dewa. Ya nggak apa-apa, tapi ini sekedar sebagai pengetahuan umum saja ya teman-teman sekalian. Ada yang beranggapan bangsa dewa itu termasuk dalam bangsa halus dari golongan jin ya. Ada yang beranggapan atau berpendapat seperti itu. Namun jin dengan kapasitas kesaktian sangat tinggi pada level alam yang sangat halus. Tapi kalau saya secara pribadi saya setuju ketika bangsa dewa itu digolongkan sebagai bangsa halus atau makhluk halus. Tapi dalam tanda kutip jika itu jin ya, artinya dikatakan jin itu mungkin kurang tepat ya. Karena karakter energinya berbeda dengan jin pada umumnya ya, baik siluman maupun jin-jin pada level kesaktian yang tinggi lainnya. Ada jin yang level kekuatannya sama rata-rata dengan dewa, buto. Jadi buto itu termasuk dalam kategori makhluk halus yang saya setuju kalau buto itu dikatakan sebagai bangsa jin. Namun beda dengan dewa ya. Jadi kalau buto itu kadar energinya itu hampir sama seperti jin pada umumnya, namun sangat tinggi kekuatannya, setara dengan para dewa. Bahkan ada buto-buto yang kadar kekuatannya di atas para dewa, atau bahkan di atas para dewa, di atas KRK atau Kanjeng Ratu Kidul. Itu ya kawan-kawan ya, itu sekilas tentang bangsa dewa. Ya kita cerita saja ya kawan-kawan ya, sebagai hasanah pengetahuan kita bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk itu memang luar biasa. Jadi kalau dikatakan bahwa ilmu Allah, ilmu Tuhan itu seperti lautan dan manusia itu seperti pensil ya, seperti pulpen atau pensil yang ketika menyelami ilmu kan hanya bisa menyelam kemudian diangkat kan. Jadi ilmu yang nempel di manusia itu hanya basahan-basahan air dari samudra atau laut itu perumpamaan, tapi sebenarnya ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Ilmu Tuhan itu tidak terhingga, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Jadi lautan samudra itu kan hanya perumpamaan saja, namun pada realnya, pada kenyataannya tidak ada batasan. Ilmu Allah itu tidak ada yang bisa membatasi dan tidak ada ujungnya. Maka banyak sekali hal-hal yang kita tahunya tuh hanya sekelumit saja, seperti fitoplankton atau aja lah. Kalau fitoplankton terlalu besar, butiran debu yang sama sekali tidak terlihat, bahkan mikroskop pun tidak terlihat, nggak melihat itu kan, yang berterbangan di antara udara. Itu yang kita ketahui, itu yang manusia ketahui. Selebihnya wah masya Allah ya, luar biasa. Itu sekilas tentang para dewa ya kawan-kawan sekalian.
Jadi memang bangsa dewa itu adalah termasuk kategori makhluk halus yang memiliki kekuatan atau kesaktian sangat tinggi dengan level halus yang sangat tinggi pula, sehingga jangankan manusia, jin pun tidak bisa mendeteksi keberadaan bangsa dewa. Namun ada kan manusia seperti Resi Mayangkara itu yang memiliki kesaktian jauh lebih tinggi dibandingkan para dewa kan, karena memang dikehendaki Tuhan. Dan ketika Resi Mayangkara atau gurunya daripada Hanuman itu muksa ke alam gaib atau ke alam halus, bahkan bangsa dewa sekelas Dewa Wisnu atau Dewa Semar sekalipun kesulitan untuk mendeteksi keberadaan Resi Mayangkara ini. Jadi itu ya kawan-kawan sekalian, menarik ya membahas hal-hal seperti itu, karena menurut saya itu pembahasan yang unik. Kita angkat sebagai hasanah pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Wah. Jadi kalau saya orang Islam ya tetap berpegang teguh pada syariat ajaran saya. Kalaupun kita cerita kemarin tentang bangsa genderuwo, bangsa dedembit, bangsa dewa ini ya sebatas kita sebagai pengetahuan umum saja, sebagai hasanah kekayaan pengetahuan kita saja. Ya bolehlah belajar mendeteksi kan, tapi semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita menyimpulkan sendiri, kemudian kita berangan-angan melalui keilmuan atau kemampuan yang kita miliki, akhirnya kita nanti disesatkan oleh jin, disesatkan oleh bangsa halus yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menjatuhkan keimanan kita pada jurang kenistaan atau jurang yang nanti justru membuat kita terpuruk. Itu ya kawan-kawan sekalian. Apalagi ya tentang bangsa dewa ya yang belum ya. Saya kira itu. Jadi memang di pewayangan itu memang tidak semua dewa real ya. Ada yang itu bagian dari dinamisme atau animisme manusia, jadi hasil dari pemikiran manusia. Namun ada juga yang memang benar-benar ada keberadaannya ya sebagai dewa atau makhluk halus yang memang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Gitu ya kawan-kawan sekalian, wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ragam alam, ragam kepercayaan, ragam budaya, kemudian ragam mitos-mitos dan aneka macam keunikan-keunikan alam lainnya. Ya kita bicara sebatas yang kita paham, kita bicara sebatas yang kita tahu, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan semesta alam. Jadi saya kira itu kawan-kawan sekalian ya. Sebenarnya banyak ya kalau apalagi kalau kita kaitkan antara tanah Jawa dan tanah India. Jadi memang sekilas ya. Jadi gini, dahulu kala bangsa India itu terkenal sebagai bangsa yang memiliki kebiasaan spiritualitas yang sangat tinggi. Jadi sampai sekarang bangsa India itu termasuk bangsa yang memiliki budaya laku spiritual yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara bangsa-bangsa yang lain. Nah dahulu kala banyak orang-orang sakti di India itu ya, yang bisa berkomunikasi secara langsung kepada para dewa, yang bisa melihat langsung kepada para dewa, bahkan bertarung dengan para dewa. Namun dengan seiring berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya zaman, kalau manusia itu memperoleh kesaktian dengan jalan tirakat atau lelaku, berbeda dengan para dewa. Jadi para dewa itu memang dari sejak lahir itu sudah memiliki ruh atau energi dewa, yang seiring dengan berjalannya waktu energi itu akan berkembang dan kuat gitu loh. Dan model latihannya atau model lelakunya berbeda dengan manusia.
Jadi sudah ada alurnya atau ada jalurnya. Tapi nah dengan seiring berkembangnya waktu, seiring dengan berkembangnya zaman, manusia kan banyak gangguan kan. Banyak godaan, banyak gangguan, terutama gangguan-gangguan duniawi ya. Sehingga lambat laun manusia-manusia sakti yang telah meninggal itu belum sempat menurunkan kesaktiannya kepada manusia-manusia yang lahir setelahnya. Sehingga makin ke sini kesaktian manusia itu semakin berkurang dan semakin berkurang. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di masa kini ya tidaklah, artinya jangan terlalu ngoyo-woro untuk mendapatkan kesaktian. Apalah artinya sebuah kesaktian? Namun yang perlu kita jaga adalah sejarah, cerita, legenda. Sekalipun itu mitos. Jadi tidak ada salahnya kan kita tahu, tidak ada salahnya kan kita paham gitu loh. Sehingga tidak terputus rantai sejarah, rantai legenda, rantai budaya itu tidak terputus. Karena pada dasarnya antar negara itu memiliki rantai budaya yang saling berkait, memiliki benang merah antar bangsa, antar negara itu. Nah, tinggal di titik mana benang merahnya, Itu kawan-kawan ya, sekilas tentang bangsa dewa. Cukup, saya kira itu dulu. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, sukses selalu buat Anda sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang mungkin kurang pas dengan pendapat atau keyakinan Anda. Tidak ada maksud apa-apa, ya sebatas sharing pengetahuan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.